Kalian berdua berhenti. Aku sudah muak melihat tingkah kalian, ucap Dimas. Dimas, berani kau melawan bosmu, ucap Miko. Di sini, aku tidak memandang kau sebagai bosku. Kalian berdua adalah temanku. Aku mohon, lupakan masa lalu itu. Toh, dia sudah pergi. Jangan diperpanjang lagi. Aku muak. Dimas menghampiri keduanya dan menampar keduanya secara bergantian. Plak, plak. Terlihat mereka berdua memegang pipi bekas tamparan Dimas itu. Seketika keadaan menjadi hening. Dimas pun membawa Miko pergi dari situ. Dengan keadaan babak belur, begitupun Sen yang kini sudah dipapah Jai masuk ke kamar miliknya. Di perjalanan, Miko memecah keheningan. Maaf, kata singkat itu yang terdengar dari mulut Miko. Kata yang telah lama dia lupakan. Masih bisa ternyata kau menyebut kata itu, Miko. Panggilan itu panggilan yang hampir kau lupakan darimu. Maaf Dimas, aku tadi berbicara kasar tentangmu. Aku melupakan persahabatan kita. Tak apa, memang benar aku hanya bawahanmu. Tapi kumohon, berdamailah dengan masa lalu kita. Demi Dennis juga. Hanya kata itu yang keluar dari mulut Miko. Sampai di rumah. Hani, apa yang terjadi? Kenapa mukamu? Tidak apa, hanya luka kecil. Miko tersenyum ke arah Sina. Sina bergegas membersihkan luka di wajah suaminya itu, mengoleskan obat ke luka Miko. Dimas, kau tidur di sini saja, tidur di kamar tamu. Baik tuan. Pagi hari, sebelum Miko bangun, Sina menghampiri Dimas, diketuk pintu kamar Dimas. Nona, ada apa? Boleh aku masuk? Masuk, tapi nanti Ji. Kalimatnya terhenti karena Sina sudah masuk ke dalam kamar Dimas. Katakan. Katakan apa Nona? Ucap Dimas nampak bingung dengan pertanyaan Nona mudanya itu. Katakan, apa yang terjadi semalam? Kenapa Miko sampai babak belur? Apa ini ada kaitannya dengan Sen? Bagaimana kau tahu Nona? Apa kau mengenal Sen? Aku mengenalnya. Dia orang yang pernah aku tolong dan orang yang menolongku. Dunia begitu sempit, ucap Dimas. Kak Dimas, sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa mereka seperti musuh bebuyutan? Kalimat Dimas terhenti karena terdengar langkah kaki menuruni tangga. Sina dengan cepat keluar dari kamar Dimas. Saat ini, posisi Sina seperti orang yang ingin mengetuk pintu. Hani, apa yang kau lakukan di depan kamar Dimas? Hani, kau sudah bangun. Aku hanya ingin membangunkan dia untuk membantuku. Membantu apa? Kenapa kau malah membangunkan laki-laki lain, bukan suamimu sendiri? Hani, apa kau sangat suka menggoda laki-laki? Ya Tuhan, tuan muda yang satu ini sungguh amat pencemburu, gumam Sina dalam hati. Miko kini berjalan menghampiri Sina yang berada di depan pintu kamar Dimas. Miko mengangkat kedua tangan Sina dan dikunci menempel di pintu kamar Dimas, dengan tubuh Miko yang semakin dekat dengan tubuh Sina. Sedangkan dari dalam kamar Dimas yang mendengar ada suara dari luar pintu, dia membuka pintu kamarnya. Dan bruk, kedua insan itu jatuh tepat di bawah kaki Dimas, dengan posisi tangan Miko berada di bawah kepala Sina. Aduh, teriak Miko dan Sina bersamaan. Tuan, Nona, kenapa pagi-pagi tidur di depan kamar saya? Ucap Dimas tanpa rasa bersalah. Tidur? Mata kau sakit. Kami ini jatuh karena kau membuka pintu tanpa memberitahu. Saat ini, Miko berusaha berdiri dan membantu Sina bangun. Mana saya tahu, Tuan dan Nona mesra-mesraan di kamar saya. Kau sangat berisik. Hani, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mungkin hanya sikuku yang terasa sakit. Coba aku lihat. Tidak usah Hani, aku baik-baik saja. Sina tersenyum dan berlalu meninggalkan Dimas dan Miko. Untung saja Dimas membuka pintu. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi padaku. Meskipun sikuku terasa sakit, ini lebih baik daripada aku harus menerima hukuman darinya karena sifat cemburunya itu, gumam Sina lirih. Di ruang makan,
Mina datang membawa buket bunga. Buket bunga yang sama yang diterima Sina kemarin. Miko yang melihat buket itu langsung melemparnya ke lantai dan menginjak-injak bunga itu. Benar-benar kau Sen, kau benar-benar ingin menguji kesabaranku. Setelah menginjak bunga itu, Miko menuju mobilnya dan pergi tanpa menghiraukan Sina yang tengah menatapnya. Sina terus menatap punggung Miko sampai tak terlihat lagi. Ya Tuhan, sebenarnya masa lalu seperti apa yang terjadi antara mereka semua? Dimas, aku harus memanggil dia. Kak Dimas, cepat keluar. Sina mengetuk pintu dan berbicara di depan pintu kamar Dimas. Nona, ada apa? Aku mohon ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Baiklah Nona, duduklah. Dimas membawa Sina duduk di ruang tamu. Kini mereka duduk berhadapan, dibatasi sebuah meja. Dimas mengatur nafasnya. Sebenarnya kami berempat adalah sahabat, ucap Dimas. Berempat? Iya Nona, Miko, Dennis, Sen, dan aku adalah sahabat. Lalu kenapa saat ini kalian bermusuhan dengan Sen? Ceritanya panjang Nona. Aku akan mendengarkan ceritakan padaku. Dulu saat di kampus, Sen dan Dennis jatuh cinta dengan wanita yang sama. Sebenarnya Sen yang lebih dulu jatuh cinta dengan wanita itu, tapi kami sama sekali tidak menyadari itu. Sampai akhirnya Dennis berhasil mendapatkan wanita itu. Sen merasa dikhianati oleh Dennis. Lalu Sen perlahan menjauh dari kami sampai akhirnya malam itu terjadi. Malam itu, maksudnya? Ya, malam itu aku, Miko, dan Dennis menghadiri suatu acara di hotel. Karena berlangsung sampai tengah malam, akhirnya kami memutuskan menginap. Sampai di lorong hotel, Dennis melihat Sen dan wanitanya masuk ke dalam kamar yang sama. Lalu, Dennis dengan emosi mendobrak pintu kamar itu dan melihat aksi bejat mereka berdua. Tapi kenapa Miko sangat membenci Sen? Miko awalnya tidak membenci Sen. Namun, setelah kejadian itu, wanita itu selalu datang menemui Dennis untuk minta maaf. Tapi Dennis selalu menghindar dan tak mau menemuinya. Sampai akhirnya, wanita itu memutuskan untuk bunuh diri. Sen menganggap kematian wanita itu adalah kesalahan Dennis. Dan begitupun Dennis selalu menyalahkan dirinya atas kematian wanita itu. Miko menjadi marah dengan Sen karena Sen selalu menyalahkan Dennis. Sampai akhirnya Dennis depresi dan butuh waktu lama sampai dia kembali seperti ini. Di balik sifat Kak Dennis yang begitu tenang dan ceria, ternyata ada kisah pilu di balik sifatnya itu. Ya Nona, dan saat ini kejadian dulu hampir terulang kembali. Maksudnya, bukankah saat ini Sen sedang mendekati Nona? Aku mohon jangan tinggalkan Miko. Jika itu terjadi, mungkin Miko akan lebih depresi daripada Dennis waktu itu. Atau mungkin sifat bengisnya akan bangun kembali, ucap Dimas. Aku tidak ada niatan meninggalkan Miko. Meski kami menikah tidak berdasarkan cinta, tapi saat ini mungkin aku sudah benar-benar jatuh cinta padanya. Begitu pula Miko Nona, dia sangat mencintaimu. Dia bisa menjadi orang bengis saat mengetahui kau dalam bahaya. Aku yakin 100% kalau Miko benar-benar mencintaimu Nona. Semoga saja begitu. Saat ini, Miko sedang menuju ke markas Sen. Sampai di sana, Miko terkejut karena di sana sudah ada Dennis. Untuk apa kau kemari, Dennis? Aku ingin menyelesaikan urusan yang belum selesai antara kita. Urusan apa lagi? Urusan karena kau membunuh wanitaku. Wanitamu? Dia adalah wanitaku. Buk! Satu pukulan mendarat di wajah Dennis. Sen terus memukuli Dennis, tapi Dennis hanya diam tidak melawan. Pukul aku sampai puas, tapi kumohon lupakan dendam masa lalu kita dan lepaskan Sina. Jangan permainkan dia. Dia gadis yang baik dan Miko sangat mencintainya. Sen, jangan sampai kejadian dulu terulang lagi. Aku mohon. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.